Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih, anggota jemaat Yunisda, dan juga para sahabat dimanapun Anda berada yang melihat acara ini. Selamat datang. Hari ini adalah Sabat tanggal 13 Juni 2020. Pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini judulnya adalah The Bible and Prophecy, Alkitab dan Nubuatan. Sehubungan dengan waktu, minimal ada dua macam nubuatan, yaitu nubuatan secara umum dan nubuatan yang terikat dengan satu waktu tertentu. Berikut adalah dua contoh nubuatan yang sifatnya umum sehubungan dengan waktu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan menghancurkan kepalamu dan engkau akan menghancurkan tumitnya. Di dalam nubuatan ini tidak diberitahu kapan nubuatan ini akan digenapi. Yesaya 7 ayat 14. Itulah sebabnya Tuhan sendiri akan memberi kepadamu tanda. Lihat, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya akan disebut Immanuel. Nubuatan ini tidak menyebut kapan anak darah ini akan mengandung, kapan dia akan melahirkan, kapan Immanuel akan muncul. Inilah yang disebut dengan nubuatan yang sifatnya umum. Nah, buku Daniel, buku Wahyu, dan sedikit buku Bilangan memiliki apa yang disebut dengan time-bound prophecy, yaitu nubuatan-nubuatan yang terikat dengan satu waktu tertentu. Daniel 8 ayat 14, 2300 petang dan pagi. Sebagian Alkitab menerjemahkannya dengan 2300 hari. 1260 hari di Daniel 12 ayat 7, waktu atau masa, 2 masa dan setengah masa. 1290 hari, Daniel 12 ayat 11. 70 minggu, yang mana bahasa aslinya 77, 70 dari 77, yang mana diterjemahkan sebagai minggu di Daniel 9 ayat 25. Nubuatan-nubuatan ini mempunyai waktu tertentu kapan dimulai dan kapan selesai. Nah, pada hari Sabat ini, pelajaran kita minggu ini lebih terfokus kepada apa yang disebut time-bound prophecy ini, nubuatan yang terikat dengan waktu. Nubuatan yang berkaitan dengan waktu adalah merupakan suatu
saya sedang lupa bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya test case, yaitu Tuhan memberi satu ujian untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Ketika Tuhan masuk ke dalam waktu manusia, kita harus ingat bahwa manusia itu fana. Artinya kita terikat dengan waktu. Kapan kita lahir, kapan kita mati. Nah, secara fisik, kita tidak bisa hidup di luar waktu ini. Waktu kelahiran dan waktu kematian. Kehidupan kita hanya ada di dalam frame waktu ini. Sementara Tuhan adalah kekal. Dia ada sebelum segalanya ada dan dia tetap ada setelah segalanya pun berlalu. Sebelum kita lahir dia sudah ada, sesudah kita mati dia tetap ada. Nah, bagaimana Tuhan yang kekal masuk ke dalam waktu manusia? Itu adalah time-bound prophecy. Dan yang menarik, di Alkitab, terutama yang dibangun di dalam buku Daniel dan Wahyu, nubuatan yang terikat dengan waktu itu dimulai dengan kemaharajaan Babylon. Penglihatan tentang patung di Daniel pasal 2. Bukanlah satu kebetulan bahwa time-bound prophecy ini dimulai dengan Babylon. Karena sebelum Babylon, kemaharajaan adalah Assyria. Dan di bawah Assyria, 10 suku Israel hilang dari sejarah karena pembuangan ke Assyria. Yehuda masih eksis. Nah, di bawah Yehuda, Babylon muncul, dan Babylonlah yang memusnahkan kerajaan Yehuda melalui pembuangan. Maka dengan munculnya Babylon, maka yang namanya umat Tuhan sebagai suatu kerajaan berhenti. Tidak ada lagi kerajaan Israel, 10 suku. Tidak ada lagi kerajaan Yehuda, 3 suku. Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Hilang semua 12 suku Israel, tersebar di berbagai penjuru dunia. Dan setelah Babylon, muncul kerajaan-kerajaan Medo-Persia, Greka, Roma, dan seterusnya. Yang uniknya, semua kerajaan ini adalah kerajaan kafir, dimulai dengan Babylon. Dan justru ketika dunia di bawah kerajaan kafir, Tuhan memasukkan nubuatan yang terikat dengan waktu. Dan ini beresiko, karena raja-raja, pembesar-pembesar dari semua kemaharajaan ini secara resmi tidak mengenal dia. Yang mana di Alkitab atau istilah umumnya disebut kerajaan-kerajaan kafir, dalam arti tidak mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja menjalankan rencananya di bawah kekuasaan-kekuasaan yang tidak mengenal dia ini. Yang mana kalau misalkan nubuatan itu dijalankan dengan Israel dan Yehuda sebagai superpower di atas dunia ini, mereka adalah umat Tuhan, mereka mempunyai Alkitab yang adalah firman Tuhan sebagai penuntun,
maka semua rencana Tuhan di dalam nubuatan akan jauh lebih mudah digenapi oleh karena penguasa-penguasa dunia adalah orang yang mengenal, menurut, dan takut akan Dia. Tetapi yang membuat nubuatan di Alkitab menjadi menarik adalah bagaimana Tuhan mengerjakan nubuatannya melalui manusia-manusia yang tidak mengenal Dia. Resikonya jauh lebih tinggi kalau kita bicara secara manusia. Tetapi berbicara tentang time-bound prophecy, nubuatan-nubuatan yang terikat dengan waktu, terutama di dalam penafsirannya, mempunyai konsekuensi atau akibat-akibat. Yang pertama, time-bound prophecy itu berkaitan dengan sejarah manusia. Artinya, nubuatan itu berjalan di dalam peristiwa-peristiwa tertentu di dalam sejarah manusia. Dan yang namanya sejarah manusia, ada aktor-aktor tertentu yang akan bermain dan menentukan arah dan perjalanan dari sejarah itu. Maka sekarang konsekuensinya adalah bagaimana kalau ada orang-orang, kelompok-kelompok, bangsa-bangsa atau organisasi yang di dalam perjalanan peristiwa sejarah manusia memainkan atau menjalankan peranan negatif di dalam nubuatan itu. Contoh yang paling jelas adalah tanduk kecil. Kekuatan yang melawan Tuhan, kekuatan yang menganiaya umat Tuhan. Bagaimana kita sebagai pelajar Alkitab, penafsir Alkitab, mau menangani masalah aplikasi tentang tanduk kecil ini? Nah, mempunyai pemahaman yang baik dan menurut kita yang jelas dan menurut kita yang tepat tentang nubuatan, itu ibaratnya kita itu sedang menjadi dokter yang mempunyai atau memiliki pengetahuan tentang problem dari pasien dan memiliki obat terbaik untuk pasien tersebut. Bagaimana kita memperlakukan tanduk kecil yang ibaratnya adalah pasien rohani? Apa kita cuma sibuk menunjukkan betapa parahnya penyakit pasien itu dan berhenti di situ? Bahkan sebagian orang mendengar tanduk kecil dan aplikasinya, lihat orang yang tergabung di dalam organisasi itu sudah melarikan diri, tidak mau dekat. Bagaimana bayangkan kalau dokter yang punya pengetahuan terhadap penyakit dari pasien, yang mempunyai obat bagi pasien, melihat ada pasien justru melarikan diri karena mengetahui problem dari pasien tersebut. Jadi, membahas nubuatan mempunyai tanggung jawab. Tidak cukup hanya menunjuk-nunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. Ujung-ujungnya selalu kita yang benar dan pihak lain yang salah. Dan kita seringkali memandang, melihat, mengabarkan nubuatan sebagai kebenaran. Maka tidak cukup kita bertanya, apakah kebenaran itu? Kebenarannya adalah tanduk kecil salah. Pertanyaan berikutnya, kebenaran macam apa
Dan apakah itu hanya kebenaran hanya untuk menunjukkan siapa salah dan siapa benar, atau ada kebenaran yang lebih jauh lagi dari sekedar menunjuk siapa salah dan siapa benar? Mungkin salah satu pertanyaan tentang what kind of truth, kebenaran macam apa, adalah menyelidiki kenapa sampai dia salah. Apakah hanya dia yang bisa begitu, atau ini masalah semua manusia? Nah, kalau kita bisa menjawab pertanyaan what kind of truth dan melihat pekabaran universal di dalam kebenaran ini, maka pertanyaan berikutnya adalah how to share the truth. Bagaimana membagikan, memberitakan, menyampaikan kebenaran ini. Bayangkan kalau ada pasien menderita penyakit, datang kepada dokter, lalu dokter hanya marah karena kamu begini, karena kamu... Sudah cukup saya tahu persoalan saya. Terima kasih diingatkan bagaimana cara hidup saya menuntun kepada penyakit ini. Itu satu kemungkinan. Boleh jadi ada orang hidupnya sehat, tetap kena penyakit, dan dokter mengambil generalisasi bahwa karena kamu sakit ini pasti kamu salah. Maka pertanyaannya adalah how to share the truth. Bagaimana memberitakan kebenaran ini. Salah satu pekerjaan yang paling berat dari seorang dokter adalah ketika seorang pasien duduk di hadapannya. Semua hasil tes dan hasil lab ada di tangan dokter ini, dan dia siap memberitahu kepada pasien apa problemnya. Bagaimana kalau kebenaran yang akan disampaikan ini adalah kebenaran yang menyakitkan, kebenaran yang menakutkan, raut wajah, sikap atau gesture, nada suara, pemilihan kata-kata bermain sangat kritis di dalam menyampaikan kebenaran. Dan di sini kita perlu introspeksi. Di dalam lingkungan gereja Advent, kita sangat menguasai kebenaran. Tetapi kita kurang berlatih, belajar, sensitif di dalam bagaimana memberitakan kebenaran tersebut, terutama kebenaran yang bagi sang penerima menyakitkan dan menakutkan. Ada orang namanya Krister Stendhal, sudah almarhum. Beliau sempat menjadi Dean of the Harvard Divinity School, dekan dari sekolah teologi, fakultas teologi di Universitas Harvard yang hebat itu. Dan orangnya cerdas, lalu dia punya pandangan tajam sehubungan dengan para pengkhotbah umat Tuhan. Dia memberi komentar yang menarik. Pandangan kita jauh lebih sering dihalangi oleh apa yang kita kira kita tahu daripada apa yang tidak kita ketahui. Nah, ini jadi sangat applicable di dalam berbicara atau membahas nubuatan. Problemnya lebih banyak di apa yang kita kira kita tahu daripada apa yang kita tidak ketahui. Kita kira satu-satunya cara membahas nubuatan adalah menunjukkan betapa salahnya, betapa buruknya satu pihak, dan itu yang diekspos dan berhenti di situ.
The obstruction of our vision is more in what we think we know. Nah, kembali Dr. Stendhal mempunyai apa yang disebut 3 hukum atau 3 syarat untuk pemahaman religius antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu aliran dengan aliran yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Rumus yang pertama, jika kita ingin memahami agama lain, jika kita ingin mendapat informasi tentang kelompok yang lain, jangan baca, jangan dengar pendapat dari musuh-musuh kelompok itu, tetapi dengar pendapat dari orang-orang terbaik di dalam kelompok itu. Contohnya, saya seorang pendeta, lalu Anda ingin tahu siapa itu Hudiard Muskita. Di dalam mencari informasi ini, jika Anda datang kepada orang-orang yang kecewa dengan keputusan-keputusan saya, yang tidak cocok dengan kepribadian saya, yang merasa tidak nyaman dengan cara berpikir dan pendapat saya, maka kira-kira informasi macam apa yang akan Anda dapatkan tentang saya? Seringkali di dalam mencoba memahami kelompok lain, agama lain, yang kita baca adalah pendapat dari orang-orang yang kecewa terhadap kelompok tersebut. Pelajaran sekolah sahabat kita memberi contoh, Martin Luther, pahlawan. Tapi jangan lupa, kita harus dewasa membaca Martin Luther. Kepahlawanan Martin Luther itu dibangun di atas kekecewaannya. Jadi kalau pendapat dia tajam, dia sedang kecewa. Apakah itu satu-satunya kebenaran? Nomor kedua, di dalam membandingkan satu agama dengan agama yang lain, satu aliran dengan aliran yang lain, jangan membandingkan sisi-sisi terbaik dari kita punya aliran dengan kelemahan-kelemahan terburuk dari aliran lain. Itu pasti tidak akan terjadi suatu dialog. Kalau kita mau orang melihat sisi yang baik dari kita, kita semua adalah manusia berdosa. Kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan, kita punya kekuatan dan kita punya kelemahan. Kita senang kalau orang melihat, ya memang saya manusia dengan banyak kelemahan, tapi tolong lihat, inilah kelebihan-kelebihan saya. Mengapa kita tidak aplikasikan hal yang sama kepada orang lain, aliran lain, agama lain? Apa kelebihan mereka? Kalau kita mau membahas kekurangan mereka, kita juga harus mengakui mereka kekurangannya di sini, kami juga punya kekurangan di sini. Jadi kalau kita sedang membandingkan kekurangan, bicara kekurangan dan kekurangan, kelebihan dan kelebihan. Tetapi kecenderungan manusia adalah membesar-besarkan kelebihan kita dan membesar-besarkan kekurangan orang lain. Itu tidak akan nyambung menurut Dr. Stendhal. Nomor 3, cobalah mengakui bahwa aliran-aliran agama lain memiliki praktek-praktek hal-hal yang baik yang tidak ada di dalam aliran Anda yang Anda rindu. Coba kalau kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan
Saya bagikan ini adalah untuk menolong kita memahami atau berpikir lebih jauh tentang menjawab pertanyaan how to share the truth. Bagaimana membagikan, memberitakan kebenaran yang kita miliki. Maka itu adalah introduction, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran atau pembahasan hubungan antara nubuatan dan sejarah. Saya akan mengajak Anda melihat kepada tulisan Ellen White di dalam buku pendidikan sehubungan dengan konsep theology of history, teologi dari sejarah. Di pembukaan buku Yehezkiel, di dalam penglihatannya, terutama yang dia gambarkan di Yehezkiel 1 ayat 15-17. Yehezkiel melihat kerubium, dan di samping kerubium itu ada roda. Dan roda itu berputar, tetapi di dalam roda itu ada roda lain lagi yang berputar juga ke arah yang lain, dan di dalamnya ada roda. Jadi roda di dalam roda di dalam roda yang berputar di dalamnya. Nah, ini komentar Ellen White. Roda-roda itu sangat rumit di dalam pengaturannya, sehingga kesan yang kita lihat adalah terjadi kekacauan yang amat sangat di dalam perputaran roda-roda itu yang arahnya berlawanan satu sama lain, tetapi mereka adalah satu kesatuan. Tetapi sebenarnya roda-roda yang kelihatannya kacau ini bergerak di dalam suatu keharmonisan yang sempurna. Makhluk-makhluk sorgawi didukung dan dituntun oleh tangan di bawah sayap para kerubium. Tangan itulah yang memutar roda-roda itu. Dan tangan itu adalah tangan dari Dia yang kekal. Sambungannya, perputaran yang kelihatannya sangat rumit dari roda-roda itu ada di bawah tuntunan dari tangan di bawah sayap-sayap kerubium. Demikian jugalah rumitnya permainan peristiwa-peristiwa sejarah manusia tetap berada di bawah kontrol ilahi. Di tengah-tengah ketegangan dan kekacauan bangsa-bangsa, Dia yang duduk di atas kerubium tetap menuntun urusan-urusan bangsa-bangsa di bumi. Sejarah bangsa-bangsa yang berganti dari satu bangsa ke bangsa yang lain memegang peranan sesuai dengan waktu dan tempat mereka, secara tidak sadar merupakan suatu saksi dari kebenaran yang mereka sendiri tidak tahu maknanya, dan kebenaran itu sedang berbicara kepada kita. Ini poin yang sangat penting, bahwa membaca nubuatan, poin yang tertinggi haruslah bukan betapa buruknya Babylon, betapa kejamnya Babylon, betapa buruknya Roma, betapa kejamnya Roma.
Mereka semua ini adalah bangsa-bangsa kafir yang secara tidak sadar menempati posisi mereka di dalam sejarah. Tapi mereka sedang bersaksi tentang suatu hal yang mereka tidak tahu dan kita ketahui, yaitu sejarah dunia ini ada di bawah tuntunan tangan ilahi. Kalau semua pembahasan kita tentang nubuatan fokusnya adalah poin ini, maka nubuatan menjadi kabar pengharapan. Gantinya alat untuk menunjukkan betapa buruknya pemeran-pemeran tertentu di dalam sejarah dunia ini. Sekarang kita akan masuk lebih jauh lagi tentang nubuatan sehubungan dengan tanduk yang kecil itu. Kita baca Daniel 7, dan untuk menolong Anda, kita baca secara lokasi. Bagaimana ayat-ayat itu disampaikan berdasarkan lokasi. Ayat 8, Daniel 7. Lokasinya di bumi. Sementara aku mencoba mengerti tentang tanduk-tanduk itu, lihat, tanduk yang lain, kecil, muncul di antara mereka. Jadi tadinya ada 10 tanduk, muncul tanduk yang ke-11. Dan ketika dia muncul, 3 dari 10 tanduk-tanduk yang pertama tercabut sampai ke akar-akarnya di hadapan tanduk yang kecil ini. Dan lihat, tanduk yang berbeda ini memiliki mata seperti mata manusia dan mulut yang berbicara tentang hal-hal yang hebat-hebat. Lokasinya di mana? Di bumi. Ayat 9, ayat fokusnya pindah ke sorga. Aku tetap melihat sampai tahta-tahta diatur, dan yang lanjut usianya, mungkin terjemahan lebih baik, dia yang kekal mengambil tempat duduknya. Lalu digambarkan di sana jubahnya murni seperti salju yang segar, rambutnya putih bagaikan bulu domba yang paling putih, tahtanya dihiasi dengan api yang menyala-nyala. Sungai api mengalir keluar dari hadapannya. Beribu demi beribu melayani dia. Kalau kita orang pas-pasan melayani diri sendiri. Kalau kita agak lumayan, ya punyalah pembantu 1 atau 2 melayani kita. Kalau ini begitu hebatnya sampai yang melayani dia beribu demi beribu. Dan puluhan ribu berdiri di hadapannya. Pengadilan dimulai, buku-buku dibuka. Habis melihat ke sorga, Daniel kembali melihat ke bumi. Dan aku tetap melihat, oleh karena suara menyombongkan diri dari tanduk yang tadi berbicara itu. Dan diceritakan terus ayat 11-12. Dari melihat tanduk di bumi, nanti dia akan kembali melihat ke sorga. Tetapi sekarang kita berhenti dulu
melihat permainan antara langit dan bumi, sorga dan dunia di dalam penjabaran Daniel pasal 7 ini. Di Daniel 7 ayat 8 dikatakan di sana, aku melihat tanduk-tanduk itu. Lihat, muncul tanduk yang lain, kecil, muncul di antara mereka. Dan 3 dari 10 tanduk yang pertama tercabut sampai ke akar-akarnya di hadapan tanduk ini. Nah, di Daniel 2, tanduk itu digambarkan sebagai jari kaki, yang mana sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Lalu di ayat 43 dari Daniel 2 dikatakan, sebagaimana besi bercampur tanah liat, demikian juga bangsa-bangsa ini, suatu campuran yang tidak bisa dipersatukan, sebagaimana besi dengan tanah liat, kalaupun digabungkan, tidak akan bisa bersatu. Maka berdasarkan apa yang kita lihat di Daniel 2, Daniel 7 ayat 8 menceritakan adalah pergolakan politik di antara manusia yang mencoba mempersatukan. Kenapa? Sebelumnya bumi di bawah satu kerajaan Babylon. Habis itu di bawah satu kerajaan Medo-Persia. Habis itu di bawah satu kerajaan Greka. Habis itu di bawah Roma. Nah, nostalgia tentang mempersatukan seluruh dunia di bawah satu kekuasaan ini sangat kuat, dan inilah usaha yang dilakukan tanduk kecil ini. Dia ingin mengulangi kehebatan, kejayaan dari kemaharajaan sebelumnya. Dan di dalam kesibukan ini, sementara sibuk mempersatukan bumi di bawah satu kekuasaan, di bumi sibuk dengan politik, di sorga pemandangannya adalah tentang Dia yang hidupnya kekal, the Ancient of Days. Dan ayat ini, sementara di Daniel 7 ayat 8 bicara tentang sangat singkat tentang kegiatan politik dunia. Tiga tanduk tercabut. Ayatnya lebih panjang membahas kemuliaan Tuhan. Jubahnya, rambut kepalanya, tahtanya, suasana di tahtanya. Maka yang terjadi adalah unik. Tanduk kecil itu di bumi kelihatannya hebat. Tetapi apa kehebatan dia yang tertinggi? Boasting. Meninggikan diri. Nah, great boasting, meninggikan diri sangat tinggi. Apa artinya boasting? Membual. Boasting adalah suatu suasana ketika kita menggambarkan diri kita lebih dari siapa kita sebenarnya. Nah, kalau menggunakan istilah Alkitab meninggikan diri, artinya kita sebetulnya tidak setinggi itu, tetapi kita menggambarkan diri kita setinggi itu. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 11, suara dari the boastful words, suara yang menyombongkan sangat. Tuhan di ayat 9 dan 10 tidak perlu meninggikan diri karena Tuhan sangat tinggi. Manusia yang perlu meninggikan diri karena pada dasarnya manusia itu rendah.
Poin nomor 1. Poin nomor 2. Tanduk kecil ini sangat sibuk melawan sesama manusia. Dia kira kalau sudah bisa mengalahkan manusia yang lain, dia sudah hebat sekali. Padahal sehebat-hebatnya manusia, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Poin lebih jauh lagi, begitu sibuknya dia mengurusi, berusaha menaklukkan sesama manusia, pandangannya terpaku kepada bumi sampai dia tidak pernah mengambil waktu untuk melihat ke sorga, melihat kenyataan siapa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Dan karena dia tidak pernah melihat kepada Tuhan, maka dengan membandingkan diri kepada sesama manusia, dia rasa dia sudah hebat sekali. Dia rasa dia sudah tinggi sekali. Orang-orang sombong, karena di ayat ini adalah menyombongkan diri, adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Tuhan. Atau di mata mereka, Tuhan itu sangat kecil sampai mereka kira mereka lebih hebat dari Tuhan. Jadi, problem terbesar dari tanduk kecil ini adalah kehilangan perspektif tentang siapa Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah kita terlalu sibuk berkompetisi sesama manusia sampai kita tidak punya waktu untuk melihat Tuhan, memahami dan mengingat keagungan dan kebesarannya, kasih-Nya dan kebaikannya, kemuliaannya. Kalau kita sampai lupa Tuhan, maka kita kira kita sudah hebat. Maka pertanyaannya adalah, seberapa sering kita diingatkan untuk melihat Tuhan? Seberapa sering kita dikagetkan oleh kebesaran Tuhan? Saya kira Tuhan begini, ternyata Dia jauh lebih besar. Seberapa sering kita mengagumi kebesaran Tuhan? Hanya dengan mengingat Tuhan, melihat Tuhan, kita dijamin tetap rendah hati. Tapi kalau kita melihat sesama manusia, sangat mudah untuk meninggikan diri. Ini adalah problem terbesar tanduk kecil yang akibatnya sangat hebat di dalam sejarah. Anda tahu itu belajar di sekolah sahabat, tapi ini juga problem dan godaan setiap manusia. Jadi aplikasi sejarah adalah satu hal, panggilan rohani adalah hal yang lain. Dan kalau cerita ini kita sampaikan kepada mereka yang kita pikir tergabung dalam kelompok-kelompok yang mewakili tanduk kecil ini adalah kabar baik, karena yang dibesarkan adalah Tuhan, bukan kelompok saya. Kamu salah, saya benar, kamu ikut saya. Kita tidak pernah dipanggil Tuhan untuk menjadikan manusia pengikut kita. Karena kita ini kacau balau, kalau orang ikut kita tambah kacau hidup mereka. Tuhan memanggil kita untuk memanggil orang mengikut Dia. Dan ini poin dari Daniel 7 ayat 8, 9, 10, 11. Itu tadi masalah lokasi. Bumi, sorga, terlalu sibuk di bumi sampai lupa sorga dan rasa sudah hebat. Di Daniel 7, ketika malaikat menerangkan kepada Daniel, di ayat 24 dan 25, ada suatu fenomena yang menarik. Ayat 24. 10 tanduk itu adalah 10 raja-raja yang datang, yang muncul setelah Romawi. Setelah mereka, 10 tanduk ini, akan muncul raja yang lain, beda dari semua pendahulunya. Dan dia akan menaklukkan
3 kerajaan. Nah, jadi he will subdue 3 kings. Jadi sementara dia sibuk menaklukkan 3 kerajaan ini, ayat berikutnya, dia akan berbicara melawan yang maha tinggi. Dia akan menganiaya umat kudus dari yang maha tinggi. Ia akan mencoba untuk merubah waktu dan hukum. Lebih cocok adalah hukum yang berkaitan dengan waktu. Dan umat kudus dari yang maha tinggi akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini structure dari Daniel 7 ayat 25. Ia akan berbicara melawan Tuhan. Dia akan menganiaya umat kudus milik Tuhan. Dia akan merubah waktu dan hukum, yang mana itu adalah milik Tuhan, hak Tuhan. Dan umat yang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya. Jadi sementara dia melawan Tuhan, dia menganiaya umat Tuhan. Melawan Tuhan, menganiaya umat Tuhan. Yang jadi masalah adalah kalau kita teliti dengan ayat 24, tanduk kecil ini tidak pernah berencana untuk melawan Tuhan. Tanduk kecil ini tidak pernah berencana untuk menganiaya umat Tuhan. Yang terjadi adalah, kalau kita lihat di ayat 24, di dalam kesibukannya menaklukkan kerajaan-kerajaan, secara tidak sadar dia sudah keterusan melawan Tuhan, mengubah hukum Tuhan, menganiaya umat Tuhan. Tetapi sebetulnya yang jadi agenda fokus utamanya adalah politik dunia. Kita seringkali berpikir bahwa tanduk kecil ini begitu lahir sudah berencana mau melawan Tuhan. Yang terjadi sebetulnya sangat manusiawi. Di dalam usahanya menguasai sesama manusia, menaklukkan sesama manusia, secara tidak sadar dia sedang melawan Tuhan, yang adalah pencipta manusia, melawan hukum Tuhan yang diberi untuk mengatur urusan manusia, dan menganiaya umat Tuhan. Dan itu kembali adalah sangat manusiawi dan cobaan semua orang. Ketika kita sibuk, ketika saya sibuk melawan sesama manusia, tiba-tiba faktor Tuhan jadi tidak penting. Faktor hukum Tuhan jadi tidak penting, dan secara tidak sadar boleh jadi saya menyakiti, menyerang, menyusahkan umat Tuhan, sesama manusia. Inilah problem dari tanduk kecil. Jadi tidak cukup kita hanya menunjuk siapa tanduk kecil. Kita coba memahami apa problemnya dan melihat problem dia apakah applicable atau tidak. Dan ternyata kita semua sama. Maka pengetahuan tentang nubuatan akan membuat kita rendah hati, mengingatkan kita bahwa di dalam segala kelemahan kita, terima kasih, kita diberi pemahaman untuk melihat sejarah dunia dari lensa yang lebih baik, yaitu lensa firman Tuhan, lensa pandangan Tuhan. Dan nubuatan di Daniel 7 memberi arah kemana akhir sejarah dunia ini. Kembali tadi kan, dunia sorga, ayat 13. Aku tetap melihat
di dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah, dengan awan-awan di langit, seorang seperti Anak Manusia datang. Dia datang kepada yang kekal hidupnya, dan dia dipersilahkan menghadap dia. Dan kepada yang seperti Anak Manusia ini diberi kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Dan semua orang, segala bangsa, setiap orang dari segala bahasa akan melayani dia. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan berlalu. Kerajaannya tidak akan dihancurkan. Ini adalah puncak dari penglihatan tentang sejarah dunia. Satu kerajaan digantikan kerajaan lain, digantikan kerajaan lain. Di dalam pertikaian mereka, manusia menjadi korban. Maka pertanyaannya, apakah yang namanya dunia akan terus-menerus begini? Dari satu peperangan ke peperangan lain, dari satu problem ke problem yang lain, dari satu krisis ke krisis yang lain. Akhir sejarah dunia, menurut nubuatan, bukan di dunia tapi di sorga. Dan kita diundang, diajak untuk melihat ke sorga. Kedua, kata-kata di Daniel 7 ayat 14 mengingatkan cerita di Daniel pasal 3. Ketika seluruh umat manusia, semua bangsa, segala bahasa dikumpulkan untuk menyembah dengan paksa, dengan ancaman Nebukadnezar dengan cara menyembah patungnya. Tapi sekarang ketika dia yang seperti Anak Manusia datang, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, panggilan dan undangan. Kamu mau jadi bagian dari kekekalan? Kamu mau jadi bagian dari kerajaan yang tidak akan berpindah? Layani dia. Itulah yang bisa saya bagikan tentang nubuatan dan sejarah dan Alkitab. What is the truth? Apakah kebenaran itu? What kind of truth? Kebenaran macam apa? How to share the truth? Bagaimana memberitakan atau membagikan kebenaran ini?